Shalom saudaraku, jumpa kembali dalam Kepemimpinan Kristen dalam 10 menit yang bermakna. Kita akan membahas tentang kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen berdasarkan Alkitab. Saudara, lebih dulu saya ingin memaparkan peran perempuan dalam konteks kepemimpinan Kristen telah mengalami banyak perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Ya, memang harus kita akui ada terus perbedaan interpretasi teologis mengenai peran perempuan dalam gereja. Semakin banyak denominasi dan komunitas Kristen yang mengakui dan memberdayakan perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan saat ini. Wow, puji Tuhan ya saudara. Nah, mari kita bahas apa saja sih aspek penting terkait peran perempuan atau kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen ini. Pertama saudara, semua harus didasari nilai-nilai Alkitabiah, dasar Alkitabiah dan interpretasi. Perempuan dalam Alkitab mencatat banyak nama pemimpin perempuan yang memiliki peran penting dalam kepemimpinan Kristen, dalam kepemimpinan maksud saya. Di Perjanjian Baru ada tokoh yang bernama Deborah. Dia adalah hakim dan nabi. Ada Hulda, seorang nabiah. Ada Febe, seorang diaken. Ada juga Priscilla. Wow, mirip nama saya. Aduh, membuat saya sangat semangat dengan nama Priscilla, saudara. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan dapat memiliki otoritas dan pengaruh dalam komunitas iman. Saudara, memang perlu kita akui ada banyak interpretasi yang beragam di mana terdapat perbedaan interpretasi mengenai ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang peran perempuan. Beberapa penafsir bahkan menekankan ayat-ayat yang tampaknya membatasi peran perempuan, sementara yang lain menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks budaya dan sejarah dan tetap menekankan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Kristus dalam kepemimpinan Kristen. Saudara, kita juga akan membahas apa saja yang menjadi bentuk-bentuk dalam kepemimpinan perempuan ini. Pertama, kepemimpinan dalam pelayanan. Sebenarnya perempuan dapat memainkan peran penting dalam berbagai pelayanan gereja seperti pengajaran, konseling, pelayanan sosial, dan misi. Kepemimpinan dalam gereja, perempuan harus dilibatkan karena sebenarnya semakin banyak gereja yang saat ini sudah paham dan menabiskan perempuan sebagai pendeta, sebagai penatua, dan diaken. Perempuan juga memegang posisi kepemimpinan dalam organisasi dan departemen gereja. Dan bahkan kita melihat bukti nyata bagaimana kepemimpinan perempuan di luar gereja. Perempuan Kristen telah banyak yang menunjukkan kepemimpinan mereka yang kuat di berbagai bidang kehidupan, pendidikan, kesehatan, bisnis, dan politik. Kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen ini adalah prinsip yang berakar pada keyakinan bahwa memang laki-laki dan perempuan diciptakan setara menurut gambar Allah dan bahwa Roh Kudus memberikan karunia dan panggilan kepada keduanya. Jadi bagaimana langkah-langkah agar kita dapat menerapkan kesetaraan gender dalam konteks kepemimpinan Kristen yang tetap berdasarkan Alkitab. Dan memang kita juga akan membahas ada banyak tantangan yang masih ada sampai saat ini. Saudara, ada banyak langkah. Pertama kita mulai dengan penafsiran Alkitab yang kontekstual, yang perlu kita pahami. Mari kita mempelajari dan menafsirkan ayat-ayat Alkitab ini. Karena sebenarnya ada banyak ayat Alkitab yang mendukung tentang peran perempuan, kesetaraan gender. Tetapi ini banyak dihalangi dengan banyaknya interpretasi yang hanya berdasarkan konteks budaya dan sejarah pada saat itu. Jadi perlu memahaminya supaya kita menghindari penafsiran yang selektif yang hanya didasarkan pada prasangka budaya. Mari kita fokus pada pesan inti Alkitab tentang kesetaraan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Jadi sangat penting adanya pendidikan dan kesadaran. Mari kita mendidik jemaat tentang prinsip kesetaraan gender berdasarkan Alkitab.
Mari kita tingkatkan kesadaran yang selama ini bias gender dan adanya stereotip yang mungkin ada sampai saat ini di dalam gereja. Dan mari kita promosikan dialog terbuka yang saling menghormati tentang peran perempuan dalam kepemimpinan. Dan di sini sangat penting sekali pemberdayaan perempuan, empowering woman, di mana perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan karunia dan bakat yang memang merupakan anugerah Tuhan. Mendorong tiap perempuan Kristen terutama mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai bidang pelayanan. Mari kita beri dukungan dan mentoring, jangan didiemin pura-pura karena takut tersaingin, merasa terancam. Beri dukungan dan mentoring kepada perempuan yang ingin mengembangkan potensi kepemimpinan mereka. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ini memastikan bahwa perempuan akan terwakili dalam posisi pengambilan keputusan di gereja. Mari belajar rendah hati mendengarkan dan menghargai suara dan perspektif perempuan. Menciptakan lingkungan yang inklusif di mana perempuan merasa dihargai dan dihormati. Saudara, ada banyak teladan kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin gereja telah memberikan teladan dan seharusnya memberikan teladan tentang kepemimpinan yang inklusif dan menghargai kesetaraan gender. Ini perlu hati besar seorang pemimpin. Hanya pemimpin yang berhati besar yang bisa jadi pemimpin besar dan sebaliknya. Mari para pemimpin saat ini belajar mempromosikan budaya gereja yang menghargai dan memberdayakan semua anggota tanpa memandang gender, saudara. Dan apa tantangan yang sampai saat ini terus dihadapi gereja dalam kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen? Saudara, pertama selalu tentang interpretasi Alkitab. Masih banyak interpretasi Alkitab yang selektif, yang hanya menekankan ayat yang tampaknya membatasi peran perempuan tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah, sehingga terjadi penolakan terhadap penafsiran yang mendukung kesetaraan gender. Dan mungkin para prianya takut terancam kalau wanitanya yang lebih pinter. Seperti itu lagi. Hanya kembali kepada kebesaran hati yang membuat Anda menjadi pemimpin yang besar. Perbedaan pendapat tentang penafsiran ayat Alkitab yang berbicara tentang perempuan ini harus kita sikapi dengan baik. Interpretasi Alkitab yang berbeda, tradisi gereja, dan prasangka budaya dapat menjadi tantangan utama di mana peran perempuan dibatasi dalam kepemimpinan. Hambatan budaya dan tradisi gereja masih ada sampai saat ini yang menghalangi kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen, seperti budaya patriarki, tradisi yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan pada posisi subordinat. Ada stereotip gender, pandangan bahwa laki-laki yang hanya cocok untuk memimpin, perempuan no. Wah, ini terutama laki-laki yang terancam dengan perempuan. Dan pandangan perempuan lemah, emosional, tidak rasional, tidak cocok memimpin. Apa laki-laki pasti kuat, tegas, rasional, maka cocok memimpin. Wah, ini terlalu kecil berpikir seperti ini, saudara. Dan memang kita perlu akui, tradisi gereja, ada praktek-praktek gereja yang terus berlangsung lama dan membatasi peran perempuan. Adanya kurang kemauan untuk mengubah tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Dan memang karena kurangnya teladan, dimulai dari pemimpinnya, sehingga perempuan kurang ditempatkan pada posisi kepemimpinan di gereja. Dan kurangnya dukungan, juga mentoring bagi perempuan yang ingin mengembangkan posisi, potensi kepemimpinan mereka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tradisi gereja ini banyak sekali membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan Kristen, seperti prasangka budaya dan stereotip. Prasangka stereotip gender yang masih ada sampai saat ini sangat-sangat berpengaruh membatasi perempuan. Kurang kesadaran tentang bias gender, kurang dukungan dan kesempatan bagi perempuan, kurang dukungan dari pemimpin gereja sendiri, tidak adanya kesetaraan dalam kesempatan pelayanan dan kepemimpinan, dan resistensi terhadap perubahan. Wow, karena adanya ketakutan akan perubahan, takut ketidaknyamanan, insecure dengan gagasan kesetaraan gender. Sehingga terjadi penolakan terhadap gagasan bahwa perempuan dapat memiliki peran kepemimpinan yang sama dengan laki-laki. Dengan menyadari tantangan ini, kita bisa mengambil langkah yang tepat
Gereja dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Sekali lagi saya menghimbau kerendahan hati para pemimpin gereja agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, di mana laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Dalam Alkitab ada terdapat bukti kuat yang mendukung kesetaraan gender, terutama dalam konteks kepemimpinan Kristen. Saudara, meskipun ada perbedaan interpretasi dalam Alkitab, banyak ayat dan contoh yang menunjukkan bahwa Allah memandang laki-laki dan perempuan itu setara dalam nilai dan potensi mereka. Siapa kita yang membatasi? Allah saja memandang laki-laki, perempuan setara dalam nilai dan potensinya. Sekali lagi, butuh hati yang besar untuk jadi pemimpin yang besar. Saudara, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung kesetaraan gender. Pertama, Kejadian 1 ayat 27, kita mungkin sudah hafal. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini jelas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah, yang menunjukkan kesetaraan nilai dan martabat. Jelas juga dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini secara eksplisit menyatakan tentang kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan di dalam Kristus. Ini berarti bahwa dalam Kristus perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalang untuk pelayanan atau dalam kepemimpinan Kristen. Saudara, kita bisa juga membaca dari Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan. Lihat, Allah tidak pernah membedakan siapa Anda, membeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku, pada hari-hari itu mereka akan bernubuat. Wow, terpujilah nama Tuhan untuk firman yang luar biasa ini. Ayat ini menegaskan, saudara, bahwa Roh Kudus dicurahkan atas laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki, saudara. Dan bahwa keduanya dapat bernubuat. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan karunia dan panggilan kepada laki-laki dan perempuan secara setara. Bahkan kita bisa melihat bukti nyata dalam pelayanan Kristus, bagaimana perempuan dalam pelayanan Kristus dilibatkan. Yesus Kristus sering melibatkan perempuan dalam pelayanannya, dan mereka adalah saksi pertama, penginjil pertama adalah seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria. Itu penginjil pertama sebelum murid Yesus, dan saksi pertama kebangkitan juga seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri sangat menghargai dan mempercayai perempuan. Siapa Anda mengkecil-kecilkan perempuan? Wah, tapi saya tahu Anda adalah, semua pendengar di sini adalah pemimpin yang berhati besar tentunya. Yes. Perempuan juga, bila kita lihat buktinya, banyak sebagai pemimpin sudah membuktikan sangat efektif dalam gereja awal. Alkitab mencatat perempuan seperti Priscilla. Wah, terima kasih Tuhan, saya diberi nama Priscilla, sangat menginspirasi saya. Bekerja sama dengan Paulus dalam pelayanannya. Demikian juga teladan dari Febe yang disebut sebagai diaken. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kepemimpinan, bahkan dalam gereja mula-mula, gereja awal. Meskipun ada ayat-ayat yang nampaknya membatasi peran perempuan, banyak penafsir Alkitab percaya bahwa ayat-ayat ini harus dipahami, saudara. Pahami ayat-ayat ini dalam konteks budaya dan sejarah pada saat itu. Mereka berpendapat bahwa pesan inti Alkitab adalah kesetaraan dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan.
Jadi kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen, prinsipnya, dan banyak teolog dan pemimpin Kristen telah menekankan pada prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Kristus sebagaimana dalam Galatia 3 ayat 8. Jadi di sini perlu pemberdayaan perempuan. Mari kita dorong kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen. Kita libatkan pemberdayaan perempuan untuk mengembangkan potensi mereka, menggunakan karunia mereka dalam melayani Tuhan dan sesama. Mari kita mengatasi hambatan. Masih banyak hambatan yang dihadapi perempuan dalam kepemimpinan Kristen, yaitu budaya, kurangnya dukungan, nggak didukung. Ya, saya setuju, tapi tidak didukung karena pada dasarnya hatinya nggak mau dukung, atau dia merasa terancam. Wow, perlu hati besar untuk jadi pemimpin besar. Dan mari kita dukung agar ketidaksetaraan ini dihilangkan dan diberinya kesempatan bagi perempuan. Mari kita atasi hambatan ini. Ini perlu upaya bersama dalam seluruh komunitas Kristen, dalam seluruh gereja. Dan mari kita lihat ada peluang di sini, saudara. Kita akui dan kita bersyukur semakin banyak gereja dan organisasi Kristen saat ini mulai membuka pintu bagi perempuan untuk memimpin. Wow, luar biasa. Dan ini menciptakan peluang bagi perempuan untuk menggunakan karunia dan bakat yang mereka terima dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bisa saya simpulkan pembicaraan kita yang cukup panjang lebar ini, saudara. Peran perempuan dalam kepemimpinan Kristen memang adalah topik yang kompleks dan terus berkembang. Walau banyak sampai saat ini perbedaan pendapat, tetapi kita bisa melihat sisi baiknya. Semakin banyak gereja, komunitas Kristen yang mengakui dan menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai bentuk kepemimpinan. Mari kita lanjut terus berdialog, berhati besar, buka pikiran, dan mari kita mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Alkitab dan prinsip kesetaraan. Gereja adalah tempat yang paling tepat sebenarnya, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah. Sekian kepemimpinan Kristen dengan topik kesetaraan gender dalam kepemimpinan Kristen menurut Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.